Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Weni Julistiati, kelas pengajuan 1-4E. NIM 2019-1203. Di sini saya akan menceritakan tentang kasus Enron dan CAP Arthur Andresen. Enron merupakan perusahaan dari penggabungan antara internal atau penyaluran gas alam melalui pipa dengan household natural gas. Kedua perusahaan ini bergabung pada tahun 1985. Bisnis inti Enron bergerak dalam industri energi, kemudian melakukan diversifikasi usaha yang sangat luas, bahkan sampai pada bidang yang tidak ada kaitannya dengan industri energi. Diversifikasi usaha tersebut antara lain meliputi future transaction, trading komoditi non-energi, dan kegiatan bisnis keuangan. Tokoh pentingnya yaitu pendiri Enron adalah Kenneth Wright. Kemudian CEO dan CRO sementaranya Stephen F. Cooper. Ketuanya John C. Wright. Wakil Komisaris Clifford Hector. Kasus Enron mulai terungkap pada bulan Desember tahun 2001 dan terus menggelinding pada tahun 2002. Berimplikasi sangat luas terhadap pasar keuangan global yang ditandai dengan menurunnya harga saham secara drastis berbagai bursa efek di belahan dunia, mulai Amerika, Eropa, sampai ke Asia. Enron suatu perusahaan yang menduduki ranking 7 dari 500 perusahaan terkemuka di Amerika Serikat dan merupakan perusahaan energi terbesar di Amerika Serikat status bangkrut dengan meninggalkan hutang hampir sebesar $31,2 miliar dan menyebabkan 4.000 pegawai kehilangan pekerjaan mereka. CAP Arthur Andresen yaitu salah satu firma akuntansi terbesar di Amerika Serikat yang berdiri sejak 1913. Kantor akuntan publik yang termasuk dalam The Big Four yang terdiri dari PricewaterhouseCoopers, Deloitte, Ernst & Young, KPMG. Lalu pecah menjadi The Big Five sejak pemisahan bisnis jasa atestasi, fungsi akuntansi dan konsultasi Arthur Andresen 1999. Kerjasama CAP Arthur Andresen dan Enron yaitu Arthur Andresen, perusahaan akuntan yang mengaudit laporan keuangan Enron, juga sebagai konsultan manajemen Enron. CAP tersebut memiliki kebijakan pemusnahan dokumen yang tidak menjadi bagian dari kertas kerja audit formal, yaitu yang pertama, 1 Board of Director atau Dewan Direktur, Direktur Eksekutif, dan Direktur Non-Eksekutif yang membiarkan kegiatan-kegiatan bisnis tertentu mengandung unsur konflik kepentingan dan mengizinkan terjadinya transaksi-transaksi berdasarkan informasi yang hanya bisa diakses oleh pihak dalam perusahaan atau insider trading, termasuk praktek akuntansi dan bisnis tidak sehat sebelum hal tersebut terungkap kepada publik. Kedua, Enron merupakan salah satu perusahaan besar pertama yang melakukan outsourcing secara total atas fungsi internal audit perusahaan yang terdiri dari A. Mantan Chief Audit Eksekutif Enron atau Kepala Internal Audit semua adalah partner CAP Andresen yang ditunjuk sebagai akuntan publik perusahaan. B. Direktur Keuangan Enron berasal dari CAP Andresen. C. Sebagai besar staf akunting Enron berasal dari CAP Andresen. Selanjutnya yang ketiga, pada awal tahun 2001, partner CAP Andresen melakukan evaluasi terhadap kemungkinan mempertahankan atau
melepaskan Enron sebagai klien perusahaan, mengingat resiko yang sangat tinggi berkaitan dengan praktek akuntansi dan bisnis Enron. Dari hasil evaluasi, diputuskan untuk tetap mempertahankan Enron sebagai klien KAP Andersen. Kemudian yang keempat, salah seorang eksekutif Enron dilaporkan telah mempertanyakan praktek accounting dengan hal tersebut kepada CEO dan partner KAP Andersen pada pertengahan 2001. CEO Enron menugaskan penasihat hukum perusahaan untuk melakukan investigasi atas kekhawatiran tersebut, tapi tidak memperkenankan penasihat hukum untuk mempertanyakan pertimbangan yang melatar belakangi akuntansi yang dipersoalkan. Hasil investasi oleh penasihat hukum tersebut menyimpulkan bahwa tidak ada hal-hal yang serius yang perlu dikhawatirkan. Lalu yang kelima, pada tanggal 16 Oktober 2001, Enron menerbitkan laporan keuangan triwulan ketiga. Dalam laporan itu disebutkan bahwa laba bersih Enron telah meningkat menjadi $393 juta, naik $100 juta dibandingkan periode sebelumnya. CEO Enron, Kenneth Lai, menyebutkan bahwa Enron secara berkesinambungan memberikan prospek yang sangat baik. Ia juga tidak menjelaskan secara rinci tentang pembebanan biaya akuntansi khusus atau special accounting charges atau expenses sebesar $1 miliar yang sesungguhnya menyebabkan hasil aktual pada periode tersebut menjadi rugi $644 juta. Para analisis dan reporter kemudian mencari tahu lebih jauh mengenai beban $1 miliar tersebut, dan ternyata berasal dari transaksi yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh CEO Enron. Kemudian yang keenam, pada tanggal 2 Desember 2001, Enron mendaftarkan kebangkrutan perusahaan ke pengadilan dan memecat 5.000 pegawai. Pada saat itu terungkap bahwa terdapat hutang perusahaan yang tidak dilaporkan senilai lebih dari $1 miliar. Dengan pengungkapan ini, nilai investasi dan laba yang bertahan atau retained earnings berkurang dalam jumlah yang sama. Yang ketujuh, Enron dan KAP Andersen dituduh telah melakukan kriminal dalam bentuk penghancuran dokumen yang berkaitan dengan investigasi atas kebangkrutan Enron atau penghambat terhadap proses peradilan. Yang kedelapan, KAP Andersen diberhentikan sebagai auditor Enron pada pertengahan Juni 2002. Sementara KAP Andersen menyatakan bahwa penugasan audit oleh Enron telah berakhir pada saat Enron mengajukan proses kebangkrutan pada 2 Desember 2001. Yang kesembilan, tanggal 28 Februari 2002, KAP Andersen menawarkan ganti rugi $750 juta untuk menyelesaikan berbagai gugatan hukum yang diajukan kepada KAP Andersen. Yang ke-10, pemerintahan Amerika, the US General Service Administration, melarang Enron dan KAP Andersen untuk melakukan kontrak pekerjaan dalam lembaga pemerintah di Amerika. 11. Tanggal 14 Maret 2002, Departemen Kehakiman Amerika memvonis KAP Andersen bersalah atas tuduhan melakukan penghambatan dalam proses peradilan karena telah menghancurkan dokumen-dokumen yang sedang diselidiki. Kemudian yang ke-12, tanggal 22 Maret 2002, mantan ketua Federal Reserve Paul Volcker yang direkrut untuk melakukan revisi terhadap praktek audit dan meningkatkan kembali citra KAP Andersen mengusulkan agar manajemen KAP Andersen yang ada diberhentikan dan membentuk suatu komite yang diketuai oleh Paul sendiri untuk menyusun manajemen baru. Yang ke-13, tanggal 8 April 2002, seorang partner KAP Andersen, David Daunton,
yang bertindak sebagai penanggung jawab audit Enron mengaku bersalah atas tuduhan melakukan hambatan proses peradilan dan persetujuan untuk menjadi saksi kunci pengadilan bagi kasus KAP Understand dan Enron. Kemudian yang terakhir yang ke-14 tanggal 15 Juni 2002 juri federal di Hodgson menyatakan KAP Understand bersalah telah melakukan hambatan terhadap proses peradilan. Menurut teori fraud, ada 3 komponen utama yang menyebabkan orang melakukan kecurangan, manipulasi, korupsi, dan sebagainya atau perilaku tidak etis, yaitu opportunity, pressure, dan remuneration. Ketiga hal tersebut akan dapat kita hindari melalui meningkatnya moral, akhlak, etika, perilaku, dan lain sebagainya, karena kita meyakini bahwa tindakan yang bermoral akan memberikan implikasi terhadap kepercayaan publik atau public trust. Praktik bisnis Enron yang menjadikan bangkrut dan hidupnya serta berimplikasi negatif bagi banyak pihak. Pihak yang dirugikan dari kasus ini tidak hanya investor Enron saja, tetapi terutama karyawan Enron yang menginvestasikan dana pensiunnya dalam saham perusahaan serta investor di pasar modal pada umumnya atau social impact. Miliaran dolar kekayaan investor terhapus seketika dengan meluncurnya harga saham berbagai perusahaan di bursa efek. Jika dilihat dari esensi teori, Understand sebagai KAP telah mencederai kepercayaan dari pihak stockholder atau ketiga untuk memberikan suatu fairness information mengenai pertanggungjawaban dari pihak agent dalam mengemban amanah dari prinsip. Pihak agent dalam hal ini manajemen Enron telah bertindak secara rasional untuk kepentingan dirinya atau self-interest oriented dengan melupakan norma dan etika bisnis yang sehat. Lalu apa itu? Ketuai oleh Enron dan KAP Understand dari sebuah ketidakjujuran, kebohongan, atau dari praktik bisnis yang tidak etis adalah hutang dan sebuah kehancuran yang menyisakan penderitaan bagi banyak pihak di samping proses peradilan dan tuntutan hukum. Jadi kesimpulan dari kasus ini adalah Enron dan KAP Arthur Understand sudah melanggar kode etik yang seharusnya menjadi pedoman dalam melaksanakan tugasnya dan bukan untuk dilanggar. Yang menyebabkan kebangkrutan dan keterpurukan pada perusahaan Enron adalah editor Arthur Understand atau satu dari 5 perusahaan akuntansi terbesar yang merupakan kantor akuntan Enron. Keduanya telah bekerja sama dalam memanipulasi laporan keuangan sehingga merugikan berbagai pihak, baik pihak internal seperti para pemegang saham dan pihak internal yang berasal dari dalam perusahaan Enron. Enron telah melanggar etika dalam bisnis dengan tidak melakukan manipulasi guna menarik investor. Sedangkan Arthur Understand bertindak sebagai auditor pun telah melanggar etika profesinya sebagai seorang akuntan. Arthur Understand telah melakukan kerjasama dalam memanipulasi laporan keuangan Enron. Hal ini dijelaskan Arthur Understand tidak bersikap independen sebagaimana yang seharusnya sebagai seorang akuntan. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.